para teman-teman yang antusias untuk belajar filologi dan menghormati. Alhamdulillah pada sore hari ini juga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca dalam bahasa filologi. Al-Kitabul Khamis bil Istidlal, kitab yang nomor 5 membicarakan soal istidlal. Karena tolakul istidlal mencari dalil bagian daripada metodologi untuk menerangkan hukum-hukum, maka diturunkan setelahnya berbicara soal beberapa dalil yang banyaknya dapat, yaitu Alkitab, Sunnah, wal Ijma', wal Qiyas. Istidlal dalam cara bahasa adalah talabul dalil, berusaha untuk mencari dalil. Wabil istilah yudrak alaman amin, yaitu zikrul dalil nason kana au ijma'an au qiyasan au ghairu wa yudrak alaman khasin. Jadi istilah itu ada dua istilah, ada istilah am. Istilah am yaitu menunturkan dalil baik nas, dia namanya istidlal. Ijma, kita mencari dalil ijma, itu juga istidlal. Qiyas, itu juga istidlal, dan lainnya. Tapi yang dibicarakan dalam bab ini istidlal bermakna khas. Apa yang dimaksud dengan makna khas? Yaitu dalil-dalil yang masih diperselisihkan di antara para ulama. Makanya dalil-dalil yang ada di sini, istilah yang di sini ini istilah yang tidak mutlakun alaiha. Sedangkan dalil yang mutlakun alaiha sudah jelas di atas. Ini kitab, Sunnah, Ijma', Qiyas. Nah, yang ada di sini istidlal yang masih mukhtalafun fiha. Nah, disebut dengan istidlal karena apa yang telah dituturkan oleh orang alim dengan cara istidlal atau dengan cara istidlal atau istinbat tidak merupakan dalil qat'i yang tidak disepakati, tidak dikonsensusi oleh para ulama, sehingga hasilnya 50-50. Ya, yang bagi alim ya silakan menggunakan, yang tidak percaya ya silakan menggunakan cara yang lain. Tarifnya istidlal bahwa dalilun aiqomatu dalilin, mendirikan dalil laisa binasin wala ijma'in wala qiyasin syar'iyyin, mendirikan dalil, mengupayakan dalil
menggunakan ijma, tidak menggunakan kias syar'i di makna khos. Berarti nanti masuk di dalam hal ini adalah nafyul farik. Jadi tidak karena ilat, pokok yang penting hal ini tidak ada persamaan atau tidak ada perbedaan, nanti sudah bisa dipakai. Contoh di dalam masalah kholah, khol itu termasuk min dzawil arham, bisa mendapatkan warisan, maka disamakan dengan khol adalah kholah. Alasannya apa? Karena tidak ada perbedaan, hanya itu saja, bukan karena ada ilat. Kalau kias yang syar'i kan mestinya ada ilat yang menjaminkan di antara keduanya. Kalau di sini tidak, karena sudah tidak menemukan ilat, karena tidak ada perbedaan, jadi disamakan begitu saja. Termasuk kias dilalah. Kias dilalah itu yaitu kias talazum, menetapkan salah satu dari dua perkara yang menjadikan ilat pada yang lain karena talazum. Misalnya di dalam masalah khat khamr itu karena minum khamr, tapi di sini tidak dilihat minum khamr karena ada baunya khamr. Kita langsungnya adalah dia menggunakan baru minum khamr. Nah, ini patut diduga untuk minum khamr yang sehingga nanti bisa diintrogasi, bisa ditetapkan hal. Kita langsung saja. Pada kolakon al-iktirani wal istisna, karenanya di dalam istidlal ini memasukkan istidlal al-mantiki, kias mantiki. Kalau yang dipakai oleh usul fikih, usulnya kan istidlal pakai kias syar'i, tapi di sini kias mantiki dipakai, sudah tidak ada lagi. Nah, kias mantiki ini ada dua, ada iktirani, ada istisnai. Di mana perbedaannya istisnai dan iktirani? Yang masing-masing itu semuanya dari susunan dua qadiyah, qadiyah sughra dan qadiyah kubra. Kapan-kapan dua qadiyah ini nanti selamat benar, maka akan mengeluarkan natijah yang benar, mengeluarkan hukum yang benar, yang sudah otomatis dasarnya istiqrah. Kalau nanti kelazimannya atau nakidnya atau natijahnya itu dituturkan dengan nyata, di natijah itu disebutkan, ini bukan istisna. Kalau tidak disebutkan, berarti hanya disebutkan di dalam mahkum, di hukuman, tidak berfadi, maka disebut iktirani. Contoh yang istisnai yaitu menyebutkan natijah, istisnai yaitu lazimnya nakidnya madhkurah. Ingkana anna bilu muskiron bahwa haromun lakinna muskirun. Nah, ini natijahnya disebutkan ingkana anna bilu muskiron, kalau nabit itu muskil berarti haram. Nah, hal ini memang di dalam kitab, di dalam sunnah tidak ada hukum yang menjelaskan tentang nabil. Yang ada khomer, belum muskirin khomerin najasun. Dan nabil tidak bisa disebut dengan khomer karena
bahasa itu tidak bisa dianalogikan dengan sesuatu yang namanya mempunyai sifat sama, mempunyai makna sama. Ingkana an-nabi muskiron bahwa haram, dan kalau tak muskir ya haram. Ini tidak ada tapi pokoknya itu. Ingkana pil koplo itu muskiron ya bahwa haramun. Ingkana narkoba muskiron ya bahwa haramun. Ingkana ekstasi muskiron bahwa haramun. Biasanya dalam bahasa masail kan menjudahkan semacam itu. Jadi seperti sekarang yang dihukumi ganja, apa namanya, ganja medis. Bagaimana hukumnya ganja medis? Ya jawabnya ya, ingkana ganja medis muskiron bahwa haram, itu aja. Ini namanya kias istisnai. Lakinah muskirun, tapi jelas ini muskir, berarti kalau demikian ganja medis haram. Kalau demikian ekstasi haram, pil koplo haram. Nah, untuk menentukan ini muskir tidaknya perlu adanya istiqra, tidak berdasarkan dalil Quran dan dalil hadis, berdasarkan istiqra. Makanya harus melibatkan orang yang ahli. Jadi mantap pahara iman bahidat dan pahara jamnya ulum semacam itu kita tidak bisa. Fakih berdiri sendiri nggak bisa. Kalau di dalam kedokteran dia harus melibatkan kedokteran. Kalau melibatkan biologi harus melibatkan biologi dan lain sebagainya. Atau pakai ketingkatan anak bilu bahkan bahwa laisa muskil. Kalau nafid itu ubah berarti tidak muskil. Karena setiap yang muskil mesti haram. Lakinah muskil. Yudi juga bahwa laisa dimubahin berarti tidak ubah. Nah, itu biasa keputusan dalam masail kita menggunakan semacam itu. Cuma kadang-kadang kita menggunakan narasi yang tafsir semacam itu. Ingkana kadang-kadang langsung kita memberanikan dengan istidlal. Karena ini muskil maka harus berani. Jelas semacam itu. Ini juga yang sering kita gunakan apapun lah. Kalau di situ suara wanita akan mengakibatkan fitnah, maka haram. Ternyata mengakibatkan fitnah. Dan ternyata tidak mengakibatkan fitnah, berarti laisa biharam. Laisa biharamin. Ini biasa kan ya? Paham ya? Ini yang banyak terjadi di dalam penetapan hukum kita karena yang sebenarnya harus dengan Quran, hadis, ijma, qiyas. Tapi karena sudah tidak ada dalam Quran, hadis atau kita ada mutola'ah pada Quran, hadis, ijma, qiyasnya langsung pakai dalil qiyas, baik itu sisri atau iktironi. Nah, iktironi yaitu tidak disebutkan natijahnya dengan cara nyata, seperti kullu nabijin muskirun wa kullu muskirin haramun. Ini yang biasa. Kullu nabijin muskir wa kullu muskir haramun, berarti yang dijuk kullu nabijin haram. Mungkin tidak disebutkan dengan fahri tapi disebutkan dengan buah. Hal ini disebut dengan kias istisnai karena membuat huruf istisna cara bahasa. Apa? Ini itu lakin. Lakin ini huruf istisna, istidrok.
Disebut dengan iktironi karena bersamaan dengan jusnya. Tapi takrib ini tidaklah fasih dalam segala hal, namun takrib semacam ini hanya takrib secara global, secara ijmali, yang nanti akan disebutkan dengan cara tafsir. Tafsirnya akan beberapa macam, ada beberapa hal. Pertama yaitu kias iktironi, ini kias yang disusun dari dua qadhiyah, kapan selamat jadiannya keduanya, maka akan bisa mengeluarkan natijah seperti al-alam mutaghayyir, tinggal diteliti. Waktu mutaghayyir hadis yang sehingga memberikan hukum al-alam hadis. Seperti al hukum dalam ala kias, jadi hukum yang ditunjukkan kias. Setiap hukum yang ditunjukkan kias berarti hukum syar'i, berarti ini juga termasuk hukum syar'i. Atau biasa dalam waktu masail, apa yang kau sebutkan itu bertentangan dengan ijma, apa yang sedang bertentangan dengan ijma batal. Nah, ini biasa klaim-klaim yang semacam ini. Ya, makanya ini masih membutuhkan iktirad wal iktidal. Yang kedua istisna, kias istisnai, itu kias talazum. Nah, kias talazum itu kias yang ada di dalam syariah. Dalam syariah itu ada dua, ada mutasil, ada munfasil. Yang jelas definisinya pokok di situ menyebutkan natijah atau sebaliknya natijah. Kalau di dalam mutasil, contohnya ingkana hadza insanan bahwa hayawan, ini mutasil. Lakin nawa sabi hayawanin, berarti yutiju anahu laisa bi insanin. Atau innahu insanun, berarti yutiju anahu hayawan. Istisna dari awal, ainul awal, ingkana hadza insanun, terus mengistisnakan insan, innahu laisa bi insanin, akan bisa mengeluarkan natijah ainusani, berarti hayawan. Istisna nakidusani, yaitu hayawan, bisa mengeluarkan natijah nakidul muqaddam, yaitu laisa bi insanin. Tapi tidak bisa istisna ainusani, ini akan mengeluarkan natijah ainul awal karena yang satunya itu aman. Misalnya ingkana hadza insanan bahwa hayawanun, kemudian lakinnau hayawanun, ini tidak bisa dikatakan insan karena hayawan tidak mesti insan. Enek kirpat, enek sikil papat, enek sing anu ngoten. Nih, makanya untuk isbatul am tidak akan pernah bisa ilzam isbatul khas. Bagaimana contoh? Seperti tadi hayawan tidak berarti menetapkan wujudul insan. Demikian pula nakidul insan tidak bisa menetapkan nakidul hayawan, karena nakidul insan ini bisa faros dan sebagainya. Kalau contoh di dalam syariah seperti qaulnya Hanafi, laulam yakun as-shaumu syarton disikatul itikaf mutlaqon lam yasir syarton bin nadri yasan ala sholat. Kan cara Imam Abu Hanifah Hanafiyah mengatakan bahwa itikaf itu harus puasa, karena itikaf itu tenguk-tenguk itu ya duduk-duduk santai, gak bisa dikatakan ibadah.
bisa dikatakan ibadah kalau disertai dengan puasa. Nah, terus Hanafi, Syafi'i enggak. Kenyataannya di dalam Arafah ini kan ya gak pas, karena memang sebabnya tidak sama, hukumnya juga tidak sama. Di dalam Arafah itu, wukuf di Arafah itu tidak disyaratkan puasa, ya sah. Berarti tidaklah harus puasa. Lalu Hanafi buat narasi, kalau puasa itu tidak menjadi syarat sahnya iktikaf, berarti tidak sah juga, tidak juga menjadi syarat di dalam nazar dikiaskan pada sholat. Kalau ada orang nazar iktikaf dengan puasa tidak harus dilaksanakan, dikiaskan lagi sholat. Sholat itu tidak menjadi syarat sahnya iktikaf di dalam hukum asli. Karena ketika iktikaf menyarankan sholat, tidak harus dilaksanakan sholat, kok sebenarnya iktikafnya saja. Jadi orang nazar untuk iktikaf dengan sholat gak wajib dilakukan kedua-duanya, sholat dan iktikaf. Loh, kalau demikian berarti ingin berbalik. Kita nazar dengan iktikaf, nazar iktikaf dengan sholat, dengan puasa tidak harus dilaksanakan loh. Padahal dari Hanafi Syafi'i mengatakan orang nazar dengan puasa, nazar iktikaf dengan puasa harus dilaksanakan. Dibalik oleh Hanafi. Kalau kamu mengatakan iktikaf itu tidak harus puasa, berarti orang nazar iktikaf dengan puasa tidak harus dilaksanakan puasa, seperti hanya nazar iktikaf dengan sholat tidak harus dilaksanakan sholat. Jadi, nah lain kalau nazar iktikaf dengan iman. Jadi kalau Syafi'i jelas mewajibkan untuk puasa karena nazar. Hanafi umuran nazar wajib puasa, kalau gak puasa gak sah. Yang ada di dalam hukum asli menafikan adanya sholat syarat daripada iktikaf. Yang dalam asli jadi menafikan kaun sholat syartun laha. Tapi di dalam far'i isbatu kauni shaum syarton. Ini ingin dibalik, menetapkan adanya puasa menjadi syarat sahnya iktikaf. Berarti hukmul far'i laisa hukmal asli bal yaqtadi. Hukum far' geniku isbatu kauni shaum syarton, ini bukan daripada hukum asal, tapi iktido. Nah, iktido itu jenenge istidlal. Iktido podo-podo ibadahe di dalam iktikaf tidak menyaratkan sholat, kok harus tidak dilaksanakan? Kalau menyaratkan sholat tidak harus dilaksanakan. Nah ini tidak harus dilaksanakan sholat. Berarti kalau demikian, kalau memang tidak disyaratkan puasa, kalau nazar mestinya juga tidak disyaratkan untuk puasa. Padahal kamu mengatakan kalau nazar dengan puasa harus dilaksanakan puasa. Ini dia kaidah yang aslinya kaidah mantiki, pinter-pinteran istidlal dengan mau. Walhasil selalu tetap berbeda antara kita dengan Hanafi, di mana Hanafi tetap
mengatakan bahwa i'tikaf tidak sah kalau tidak puasa. Kalau kita ya sah i'tikaf walaupun tidak puasa. Walaupun kenyataannya i'tikaf biasanya dilakukan hanya pada waktu bulan puasa. Kalau nggak bulan puasa nggak i'tikaf, betul-betul. Paham betul ini? Niku wadah misalnya itu mengatakan bila kalau ini masuk di dalam mazhab kita, perempuan yang mufawidah itu menyerahkan dirinya untuk dinikahkan tanpa mas kawin, itu mufawidah. Zawidni bila mahrin, jangan sudah kawinkan saya tanpa mahar. Ini menurut mazhab kita wajib tetap dibayar mas kawin dengan cara watu atau dengan cara tiga gitu. Kalau dalam fikihnya tiga, satu watu, kedua dengan ditetapkan oleh hakim, ketiga dengan mati. Nah, kalau tidak mati tidak wajib mas kawin tapi ada mut'ah. Wamatihun ala musikun haru ala mutrikun haru, tapi menurut kaul asoh ini wajib, tapi muqabil asoh tidak wajib. Sudah menyerahkan kok masih wajib mas kawin. Menurut kaul asoh wajib mas kawin. Kaul yang lain wajib kalau memang ada qasdi. Kalau tidak qasdi tidak. Dua kaul ini sepakat bahwa wati di dalam nikah harus ada mas kawin. Khilafnya mas kawinnya itu wajibnya dengan apa? Dengan qasdun apa dengan wat'un? Ini sih khilaf. Makanya Syekh Qadhi Husain mentakhris sebuah wajah, apabila perempuan itu mufawwidah berarti gak qasdun, itu tidak kewajiban untuk bayar mas kawin sama sekali. Ini yang kebelasan. La yajibu mahrun aslan dipadano dengan seorang murtahin mewati pada jariyah yang murtahanah, yang marhunah, dengan mendapatkan izin rohim. Alasannya karena zon anhatu bahu bil izni, sudah diizini kok karo rohim. Kalau sudah diizini kenapa harus bayar mas kawin? Di sini tidak wajib bayar mas kawin di dalam akadul qaulain. Nah, kenapa? Jameknya apa? Jameknya sama-sama hasil milki mimalikil buduh. Cuma kalau mufawwidah malikil buduhnya dirinya sendiri. Kalau rohin berarti jariyah, malikil buduhnya adalah sayyid. Jika sudah malikil buduh sudah merelakan kok, kenapa harus mas kawin? Nah, ini fakta ini kadang-kadang ya kudu guyu. Kudu guyu itu tidak ada realistis. Bisa nanti ya tetap bayar mas kawin, ditentukan harus bayar mas kawin, kemudian dibebaskan, bisa. Lu cari pada spesialis lah, selito serap apa kan itu wis tau. Kok tetap wajib bayar mas kawin. Padahal kok bayar kawin, guys, tak bayar tapi ridakno ya bener wis kena to. Lek ridakno niki kalau setelahnya akad boleh. Kalau sebelum akad enggak boleh, hanya itu saja loh. Padahal kan podo ae ini.
Iya jenenge fikih yo ngeten iki. Padha karo meletakkan mauzah. Meletakkan mauzah itu kalau setelahnya membasuh kaki yang satu kemudian dipasang, terus basuh yang lain pasang lagi, gak sah yang kedua. Lalu bagaimana cepoten terus dipasang maneh? Dan ini yo apa gunanya jadi kan? Dia punya nyepot kayak apa-apa yang nyepot terus dibuat diletakkan yo maknanya apa? Nah ini gue urusan ta'abudi, ta'abudi yo. Kaidah yo omak genteng sakono nopo genteng sakono wae gelem lah gelem yo wis ngono iku. Kalau dalam masalah akal ndak rasional ini. Akhirnya kembalinya tidak semuanya hukum yang ada itu akal bisa menerima karena urusan ibadah. Makanya ibadah enggak boleh pakai istidlal itu sebenarnya nggak boleh karena harus pakai dalil secara tafsili. Tapi kalau sudah tidak ada, nah ini kalau mauquf terus ya repot tuh kan. Betul demikian. Makanya harus diselesaikan. Tiada rotan akar pun jadi. Disebutkan bagi kita yang tidak setuju ala anaulah buddha mimahrin tetap harus ada mahar. Kenapa? Untuk menolak takhrijnya siapa Qadhi Husain yang mengatakan tidak bayar mas kawin tadi. Cara nolak gini, zina itu kalau disyaratkan harta, disyaratkan transaksi bayar berapa, ini kan harus ada harta, gak harus dibayar. Kenapa? Karena hartanya tidak ada hubungan dengan syarat sama sekali. Makanya sudah kontrak satu malam 75 juta, gak wajib dibayar. Untung cara syariat gak diutang. Tapi lah cara apa itu namanya negara saya nggak tahu, nggak ada juga. Enggak boleh loh. Karenanya tidak bisa dinafikan dengan syarat. Jadi karena harta itu tidak ada hubungannya. Aku lihat ya ta'alaku bi almal aslan syar'an. Layat lafil ya ta'alaku bi almal aslan. Kalau di atas harta inilah yang ta'alaku bi syar'an. Gak ada hubungannya dengan syariat. Mulai zina digawe transaksi harus bayar, tidak kewajiban bayar. Alasannya layak ta'alaku bi syar'an aslan. Maka barang yang ta'alak bi syar'an. Demikian pula wati yang muhtaram. Ketika dinafikan tidak akan menafikan. Menurut. Ketika dinafikan tidak akan menjadi nafi. Jadi wis aku wati tak nikah tanpa mas kawin tidak akan bisa nafi. Disamakan dengan tadi diakes dibalik. Wong lek zina ayo ana bondo ditektekno bondo ora wajib, berarti sing halal disyaratkan tidak ada harta ya tetep wajib diakes. Hanya dibalik ngoten tok. Berarti farqnya ini wajib, dalam aslinya tidak wajib. Ini ku aslinya di dalam masalah urusan zina farqe kawin dengan mufawidah atau wati dengan mufawidah. Nah, hal ini hakikatnya termasuk binat talazum bil qiyas. Jadi ku menetapkan salah satu dari dua mukaddimahnya talazum dan dengan qiyas. Jadi kelazimannya yang mesti ngene itu. Kalau di situ dengan zina ditetapkan amal tidak wajib, berarti dengan yang halal diizinkan oleh syariat dinafikan mal ya tetap wajib. Niki isbatu ikhda muqaddimah talazum dengan qiyas.
iktidoknya saja. Dalam kasus yang pertama tadi, Anda bisa mengatakan laulam yakum as-saumu syarton lil i'tikaf lam yasir syarton lahu bin nadri fa huwa syartun lahu mutlaqon. Jadi bahwa tamasukun bin nadri talazum. Lek poso niku bukan termasuk syarat i'tikaf, maka tidak menjadi syarat poso, tidak menjadi syarat puasa dengan nazar. Padahal menjadi syarat puasa dengan syaratnya i'tikaf dengan nazar mutlaqah. Nek ngono berarti puasa itu menjadi syarat i'tikaf dengan cara mutlak. Kalau puasa itu tidak menjadi syarat i'tikaf, mestinya disyaratkan dalam nazar pun tidak harus. Karena di dalam nazar itu harus, berarti puasa itu menjadi syarat mutlak di dalam i'tikaf. Itu cara istidlal mantiki yang dipakai oleh mazhab Hanafi. Jadi tamasuk binat talazum terus istisna linakidil lazim, mengecualikan pada nakidnya lazim dengan menetapkan nakidnya malzum. Lalu Anda bisa juga menetapkan muqaddimah syartiyah dengan qiyas. Menetapkan muqaddimah syartiyah dengan qiyas. Piye? Annama la yakunu syarton li syai'in nafsihi la yasiru syarton lahu bin nadri kama fi shalah. Segala sesuatu yang tidak menjadi syarat pada dirinya juga tidak akan menjadi syarat dengan nazar. Sesuatu yang tidak menjadi syarat pada dirinya dengan dirinya juga disyarat. Jadi kayak i'tikaf kan nggak disyarat poso, maka disyaratkan nazar pun tidak harus. I'tikaf di dalam masjid Lirboyo tidak disyaratkan harus di Lirboyo, maka dinazarkan i'tikaf dengan di Lirboyo pun tidak harus dilaksanakan di Lirboyo. Nek ngono masjid Lirboyo tidak. Nek ngono masjid itu tidaklah menjadi syarat, masjid tertentu tidaklah menjadi syarat di dalam i'tikaf, di mana saja boleh, karena tidak harus jam pun. Karena ketika kita i'tikaf itu tidak disyaratkan harus di Masjid Lirboyo, berarti nazar i'tikaf di Masjid Lirboyo tidak harus dilaksanakan. Lek ngono, ketentuan masjid tidaklah menjadi syarat. Nah, dia ketika sesuatu itu tidak menjadi syarat pada dirinya, maka tidaklah menjadi syarat dengan dinazar. Jadi zaman i'tikaf di Masjid Lirboyo kan tidak harus bisa dilaksanakan di mana saja. Karenanya nazar i'tikaf di Masjid Lirboyo tidak harus dilaksanakan di Lirboyo, harus jam pun seperti sholat. I'tikaf i'tikaf dengan sholat tidak harus. Maka ketika nazar i'tikaf dengan sholat tidak harus dilaksanakan. Yang penting i'tikafnya bukan sholatnya. Terus dikiasno dengan tidak adanya syarat, yaitu saum bin nadri, dengan tidak menjadi syaratnya sholat bin nadri dengan jamek sama-sama tidak menjadi syarat. Syarat keduanya ini bilwaqi' bil ittifaq. Kalau ini ittifaq di dalam masalah tidak menjadi syaratnya sholat
dengan nazar ini ittifaq antaranya Hanafi dengan Syafi'i. Semuanya sepakat lek nazar iktikaf dengan sholat gak wajib dilaksanakan. Nah, terus gini, dan tapi juga iktikaf pula juga sepakat pula bahwa wukuf di Arafah tidak harus puasa. Ya iktikaf, ya ittifaq. Akhirnya kembali yang mana nih? Kuat yang mana ini? Nah, kalau kita lihat dari ini apa yang dikatakan Hanafi itu juga kuat loh. Makanya kalau kita ngaji di dalam Syafi'i, misalkan pendapatnya Hanafi ini lemah. Nah, kuat apa itu namanya pendapat Hanafi Syafi'i, gak harus puasa. Kenapa? Karena kita didulang dengan kitabnya Syafi'i, hujah-hujahnya Syafi'i. Tapi ketika kita kaji dengan usulul fikihnya, kita akan bingung sendiri dan malah justru kita akan memperkuat pendapatnya Hanafi seperti ini. Begitu ya. Nah, makanya kol yang didoif-doifkan oleh para ulama secara kaulan ini kita bisa, yo silahkan doif menurut kamu itu saja. Kan kenyataannya doif dan tidaknya setelahnya dikaji kan ya bisa kuat juga gitu loh. Ini gitu ini. Nah setelahnya kita ngaji usul fikih itu tidak gampang fanatik. Nanti dengan fanatik, oh itu kok doif, saya gak mau. Iya, bagi kamu banyak katakan doif karena kamu tidak tahu tentang apa itu namanya kekuatan kaul itu hanya katanya saja doif. Karena kamu katanya saja, ya silakan gak usah kau laksanakan. Tapi kalau kita lihat dari sendiri secara ini, akhirnya kita timbang, tidak boleh kita itu mengikuti Syafi'i, tidak boleh mengikuti Hanafi, harus mengikuti yang Anda yakini. Tambah berat atau tambah ringan? Kenapa? Tidak boleh kita itu menuntut melakukan sesuatu yang tidak kami yakini. Makanya di dalam al-amilah madzabalah tidak apa-apa itu karena ami tidak ngerti apa-apa, tidak punya etikot. Setelahnya kita tahu semacam ini tidak bisa lepas dari etikot kita. Iya kaiso juga itu jelas itu. Akhirnya bagaimana? Disinilah kadang banyak ulama Syafi'i mengikuti Maliki, tapi di dalam fatwa-fatwanya ya tetap menggunakan Syafi'i, tapi amaliannya Maliki. Kenapa? Saya mantapnya dengan ini. Ngerti? Nah, seperti Syekh Ali Al-Maliki itu amaliannya Maliki walaupun pendapatnya Syafi'i. Nah, saya sendiri kadang juga seperti ini kok tenan. Tapi orang saya diomong-omong ke. Kenapa dia ngomong gini ke marano fitan, ngoten to. Marano fitan. Fitnah. Dan ini sekarang saya juga mengatakan iku lek den kitabi ora oleh tapi cara aku oleh sak apa-apa lah kono-kono ini. Katakan kayak gitu. Cara aku gak apa-apa itu. Tapi lek ditekoni takdiri yo kok ora oleh ngono iki. Kenapa lek mesti takdire kok jaluke Syafi'i. Lah Syafi'i takdire yo kudu ngono iku gitu lho. Ini apa itu namanya disiplinnya kita pada masail yang harus menggunakan Syafi'iyah, tidak menggunakan usuliyah. Kalau kita menggunakan pada masail pakai manhaj lebih luas itu, enak itu tadi. Pakai manhaj tidak pakai takbir furu'iyah. Jadi modelnya itu akhirnya bisa membuat kitab Bidayatul Mustahid semacam itu. Seperti Madzhabul Arba'ah semacam itu. Jadi tidak apa itu namanya wa ibaratu iki tapi secara dalil rasional semacam ini cara apa itu namanya manhaj. Hanya saja ketika ditulis bahasa Indonesia
seperti ini saja sudah berapa lembar, hanya itu saja. Berarti harus dengan bahasa Arab. Rumusannya dengan bahasa Arab, terus dalilnya dengan bahasa Arab. Wah itu hebat, itu nanti muqarrin yang benar-benar pakai manhaji betul, semacam itu dipakai manhajnya. Nanti coba kira-kira dijajal dan dari boyo bisa orang wani. Kalau tidak berani, ya akhirnya belajar usulul fikih itu hanya pelajaran yang dijadikan pembendaraan toh. Pembendaraan itu hanya dijadikan koleksi untuk belajar, tapi sampai kapanpun Anda tidak akan mengembangkan. Nek ngono nek kaya opo nek usul fikih itu. Terus terang itu nih. Sampai nggak berani terus hanya karena ada ibarat yang ada dalam kitab itu. Ibarat itu Syafi'iyah. Itu sudah barang tentu kalau Syafi'iyah dia akan memperkuat pendapatnya Syafi'iyah. Dan di dalam pendapatnya Syafi'iyah itu nanti Anda akan dibikin ta'assub. Ta'assub itu fanatik sehingga mengikuti pendapat Syafi'iyah yang dhaif lebih baik daripada pendapat yang kuat selain Syafi'iyah. Ini kan bikin ta'assub itu namanya. Bikin ta'assub artinya apa? Kita supaya betul-betul fanatik Syafi'iyah, leka Syafi'iyah enggak, sampai dhaif pun enggak apa-apa gitu. Mestinya ya kita harus moderat dong. Lek dhaif ya jangan dipakai walaupun Syafi'iyah kan betul. Loh ini contoh saja seperti kita jamak sholat sebelum keluar, masalah sholat sebelum keluar itu qaulun syadzun itu Syafi'iyah. Qaulun syadzun Syafi'iyah kita kaji dengan yang lain. Nah, tapi ini nanti kalau dijadikan waktu masa tingkat yang bawahan, yo karet-karet tenan. Tapi hanya saya berharap kalau ini tidak dikembangkan semacam ini, terus buat apa Anda belajar usul fikih? Betul dong? Ayo buat apa? Apa yo? Ya wis ngene, padahal kita tahu seperti ini kan mendapatkan Syafi'i yang mengatakan tidak harus puasa, malah lemah toh kan. Lemah. Hanya dalilnya disamakan dengan wukuf, dan itu juga farik karena wukuf itu sangat berbeda karena ibadah usahanya dia. Ini kalau di dalam yang istisna sing muttasil, sing munfasil. Karena itu isinya sing syartiyah niku ana syarat sing muttasil, ana sing syarat munfasil. Karena ini istisna apa itu namanya qiyas man iki. Berarti sedurung belajar Sulamun Munawwarah ya belum bisa diomongi ngene iki. Langge to, qiyas man iki urung. Qiyas sekarang Sulamun Munawwarah diajarkan kelas berapa sini? Jadi 3 alia. Ya ya 3 alia dulu, 3 sanawiyah. Sekarang 3 sanawiyah dulu. Dalam munfasilat al-adad imma zaujun au fardun, lakinnahu zaujun yudiju atau laisa bi fardin, iki jenenge munfasil. Au fardun yudiju atau laisa bi zaujin. Contoh dalam syariah, adad imma halalun au haramun, lakinnahu halalun. Li'adau akala ala ma'idati lalu falaisa bi haramin. Falaisa bi haramin. Contoh mana? Saidul muhrim imma halalun au haramun, lakinnahu haramun. Hasil buruannya orang yang ihram. Iki ada kalanya halal, ada kalanya haram. Tapi haram karena apa? Di'anau ya aku. Karena dilarang memburu. Falaisa bi halalin. Ini alasannya burune diharamno, cara beleh diharamno kan yo haram hasil pembeliannya. Walaupun nanti yo haram iku buru,
aslinya binatang itu halal, kayak gitu, ya silakan. Ini seperti halnya kita menyakiti kepada binatang dengan nyembelih dari leher tengkuknya, itu kan juga haram, tapi kan halal. Dan ini yang mana berarti halal, haram. Melakukan di korona ikhram, tapi kan halal, barangnya kan halal, bisa semacam itu. Nah, tinggal itunya saja. Saidul muhrim imma halal imma haram. Lakinnahu apa ini kita? Sekarang ini haram. Ya ana haram ya annaku nuhianku falaisa bihalalin krono nyembelih kuwi. Saidnya itu haram. Kalau dilarang disembelih berarti sembelihannya ya haram, seperti halnya orang kafir sembelihannya dilarang ya berarti haram. Yang ketiga, tadi kan ada dua istisnai atau iktiran istisnai ada dua, ada mutasil, ada munfasil. Yang ketiga agas geniku yang menunjukkan pada nakidul matlub, sebaliknya yang dicari terus dibatalno. Jadi dicari nakidul matlubnya, nakidnya, setelahnya itu dibatalkan. Akhirnya matlubnya menjadi sah. Contohnya, laukana min indi ghairila lawajatu fi khilafan katsira. Andai kata hukum itu tidak dari Allah, tentu akan menjadi persengketaan yang dahsyat. Berarti di sini istidlalnya adalah hakikatul qarin bi ibdali nakidi, membatalkan nakidnya. Gini kumul apa nakidi wujdanul ikhtilaf. Yang karena tidak ada ikhtilaf berarti di sini dari Allah. Niku kiasan ages. Atau isbatu aksi hukmi syai' dimislihi, menetapkan sebaliknya hukumnya sesuatu karena sesamanya. Sebab apa? Linta'akus, karena kebalikan. Contoh, ayat dia khatuna sahwatahu walau fi hajrun. Ini ketika Rasulullah mengatakan wa fi budu'i ahadikum sedekah. Buduk itu ya sedekah. Loh, ayat dia khatuna sahwatahu walau fi hajrun ya Rasul. Apakah orang itu mendatangi sesuatu terus punya pahala? Nah, ini yang sehingga digunakan untuk dalilnya orang-orang yang apa itu namanya poligami, wayuh, terus malam Jumat cari ibadah. Alasan ini arwah itu melakukan doa bikaromin alkana alaihi wizrun. Ini agas, ini gak sah digunakan dalil secara syariah. Tapi kalau sudah tidak ada gak apa-apa semacam itu. Ini cara Mbah Maimun Zubair itu macam boten sepakat yang singkatan itu. Tidak sama rabimu kalau rabi ini Kanjeng Nabi ora padha. Kanjeng Nabi poligami itu karena ada gharam yang sahih untuk mempersamakan umat. Kalau kamu kan hanya datangi syahwat. Tapi kan datangi syahwat tidak terharam kan juga haram gitu ya. Berarti halal kan juga ganjaran. Nah, ini mestinya sodako ya mesti ya sodako kepada istri. Wes. Wa dakhala fi qat'an qauluhum, termasuk di dalam istidlal dawuh ulama